I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, God, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running and keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, God, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after,
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Cek, cek. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu siang hari ini. Suci kuduskan setiap hati kami Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan menerima lawatan-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang hadir, Engkau yang mengurapi Tuhan ibadah kami siang hari ini. Biarlah kami boleh bersuka cita, beria-ria, mengagungkan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan persembahkan tubuh kita, kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, Bapa, ku persembahkan tubuhku
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita katakan, Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Katakan lagi, Bapa. Bapa, persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Kita sembah Dia. Sembahlah Tuhan, kami menyembah-Mu. Sembahlah Tuhan, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan, Tuhan, amin, kami menyembah-Mu. Sembahlah Tuhan, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat saja menaikkan pujian ini. Untuk kemuliaan-Mu.
Benar Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Engkau ajaib, Engkau Allah kami yang besar dan perkasa Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau dan kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuji nama-Mu karena Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan boleh duduk kembali. Kasih Tuhan bagi kita semua tiada berkesudahan. Kasih setianya, rahmatnya bagi kita setiap saat. Silakan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan lagi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ya, sama-sama kita katakan, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yes, katakan Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan baik bagi kita semua, amin. Dan hanya Dia satu-satunya kekuatan dan penolong dalam kehidupan kita. Karena Dialah sumber dari segala-galanya. Kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian ini. Salah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Hidupku
penuh berarti di hadapan Tuhan. Tidak sama dengan dunia ini. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber segalanya, sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran, kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan lagi, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Yes, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Lagi ya, sekali lagi, sama-sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Yes, haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan boleh duduk kembali. Karena anugerahnya bagi kita semua. Hidup kita tidak sama ketika kita belum menerima kasih dan anugerah yang daripada Tuhan. Betapa siang hari ini kita bersyukur Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang memilih kita menjadi anak-anaknya, menjadi umat-umat yang disayanginya. Biarlah siang hari ini kita boleh rindu dan haus akan kebenaran firman-Nya, akan kasih Tuhan bagi setiap kita. Kita naikkan pujian seperti rusa, rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan
undang kita kembali bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Terus saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Sungguh Bapa, hanya Engkau pribadi yang sangat mengenal isi hati kami. Siapa kami sesungguhnya di hadapan-Mu. Sungguh kami boleh bersyukur. Hanya Tuhan saja yang mengetahui apa yang menjadi setiap pergumulan yang kami alami, jemaat Tuhan yang saat ini ada. Sungguh Tuhan, hanya Engkau-lah yang menjadi kebanggaan kami. Dalam setiap permohonan kami, dalam setiap pengharapan kami kepada-Mu. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Saatnya bagi kami untuk kami kembali akan dengarkan firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Jemaat-Mu, kami siap untuk menerima isi hati Tuhan bagi kami saat ini. Urapi hamba-Mu, urapi perkataan. Enggak apa yang dikeluarkan, hanya isi hati Tuhan. Hanya perkataan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya menyambut juga jemaat Tuhan di tempat ini dan juga jemaat Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan tayangan YouTube. Dimanapun berada, kiranya damai sejahtera Tuhan kita boleh selalu menyertai saudara. Apapun yang saudara saat ini lakukan dan kerjakan,
Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh ada bersama dengan saudara. Mari kita akan dengar firman Tuhan saat ini. Kita tahu tema global daripada gereja Tuhan. Gereja Tuhan di tempat ini maupun di Bandung terambil dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat yang pertama yang dikatakan haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 2 bulan lagi kita akan tinggalkan tema ini. Atau mungkin beberapa minggu lagi kita akan tinggalkan tema ini dan kita akan melangkah pada tema yang baru. Namun subtema di bulan Oktober saat ini tetap terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat. Yang dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam nama Yesus. Inilah tema, subtema di bulan Oktober bagi gereja Tuhan di tempat ini. Dan dari ayat ini saya membangun satu tema untuk minggu ini, untuk pagi ini, atau khotbah pagi ini yang katakan menjadi umat yang dibanggakan Tuhan. Menjadi umat yang dibanggakan Tuhan. Dari ayat tadi yang tadi kita baca, saya memberi tema untuk minggu ini adalah menjadi umat yang dibanggakan oleh Tuhan. Nah, untuk menjadi umat yang dapat dibanggakan Tuhan, ada 3 nasihat yang bisa dilakukan di dalam nat ini. Dan mari kita akan mendengar dan melakukannya dalam khotbah pagi ini. Yang pertama, untuk menjadi umat yang dapat dibanggakan oleh Tuhan, yang pertama apa yang dapat dibanggakan oleh kita? Saudaraku, kekayaan, kefasihan lidah atau kecakapan dan pengetahuan. Apakah ini yang menjadi kebanggaan dari diri kita? Dalam ayat kelima dan yang keenam dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dari segala macam pengetahuan. Ayat yang keenam, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Saudaraku, dari pasal 1 dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang kelima dan keenam, saudaraku, ada 3 hal yang menjadi kebanggaan kita. Yang pertama, kekayaan. Saudara, kalau saudara kaya, saudara bangga enggak? Oh pasti. Ya. Yang kedua, kefasihan lidah, kecakapan berbicara, skill berbicara. Oh saudaraku, kalau saudara dengar seseorang yang begitu fasih lidah, saudara akan mendengarkan misalnya khotbah itu enggak terasa berjam-jam mungkin. Saudara akan terus terpesona. Nah itu skill. Tapi bagi seseorang yang tidak cakap dalam lidahnya, saudara dengar khotbah aja 10 menit udah ngantuk. Saudaraku, tapi inilah yang ada di dalam jemaat di Korintus yang Paulus ungkapkan. Dan yang ketiga adalah pengetahuan. Saudaraku, ini kekayaan, kecakapan, dan pengetahuan. Apakah ini yang menjadi kebanggaan kita? Atau ini yang menjadi tujuan daripada kita? Dalam kehidupan kita, kita mulai berfokus untuk mencari kekayaan, kecakapan, dan pengetahuan yang luar biasa. Itu enggak salah. Saudaraku, dan itu ketika kita mencapai 3 hal itu, kita boleh berbangga. Amin. Ya, kita boleh berbangga. Kita memiliki hasil kerja keras kita dengan mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Ya, kita melatih tubuh kita sehingga kita menjadi orang yang ahli dalam salah satu bidang, sehingga kita cakap sekali. Saudaraku, itu enggak salah. Bahkan kita mengejar pengetahuan, saudaraku, yang lebih dari yang sekarang, itu enggak salah.
Bahkan saya pun menginginkan, bercita-cita, saya ingin mewariskan 3 hal ini kepada anak-anak saya. Tapi kalau berbicara tentang kekayaan, boro-boro saya dapat wariskan kekayaan. Ya. Tapi 2 hal yang akan kecakapan dan pengetahuan. Saya nggak bisa mewariskan kekayaan kepada anak-anak saya. Namun saya dapat mewariskan pengetahuan kepada mereka. Amin. Saya bersyukur sekali atas doa-doa saudara. Saya tak pernah lupa bagaimana anak saya sekarang. Selama saya di tempat ini, anak saya nomor 2 dan nomor 3 sudah selesai S1-nya. Dan nanti bulan depan Siska akan diwisuda. Nah, baru ketika dia harus lulus sidang, saudaraku, pengalaman. Baru setelah dia tahu lulus sidang, dia katakan begini, "Pak, sudah lulus sidang, iya, tapi Siska mau ambil S2. Saudaraku, saya mau ambil S2-nya. Saya dorong. Kenapa? Untuk mengejar pengetahuan. Amin. Jangan pernah orang tua membatasi kepada anak. Amin. Saudaraku, karena itulah warisan yang tidak akan pernah hilang. Inilah warisan ketika kita mewariskan. Mungkin kita enggak kekayaan tapi kecakapan dan pengetahuan. Akhirnya itu yang menjadi kebanggaan kita. Amin. Berapa waktu yang lalu ketika saya ada di kota Bogor, saya berkenalan dengan satu keluarga yang anaknya salah satunya ada jemaat saya waktu itu. Saudaraku, orangnya sederhana, dia punya anak 5. Ya. Namun kelima-limanya mencapai jenjang dan pendidikan S1. Ketika saya berbicara dengan orang tuanya, dia dengan berhikmat, orang tua itu berkata, tidak bisa mewariskan kekayaan kepada anak-anak tapi akan berusaha mewariskan pengetahuan, pendidikan kepada mereka. Minimal mereka dapat mencapai gelar S1. Dan akhirnya kelima anak-anaknya memang mencapai gelar S1 semua. Saudaraku, mari. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Kita kejar ini secara manusiawi. Dan itu enggak salah, kita mengejar kekayaan, kita mengejar kecakapan, kita mengejar pengetahuan. Itu enggak salah. Saudaraku. Yang kedua, apa yang dapat kita banggakan? Saudaraku, pemberian dari Tuhan yang berbentuk karunia. Sudah membaca pasal 1 ayat yang ke-7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, ayat yang ke-7 demikian katakan, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, kasih karunia Tuhan sudah cukup bagi kita. Apabila kita menyadarinya dalam hidup kita. Saudaraku, kita dapat mencapai kekayaan. Kita dapat memperoleh kekayaan. Kita dapat memperoleh kecakapan. Kita dapat mencapai pengetahuan yang tinggi. Semua karena karunia Tuhan. Amin. Dan karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Saudaraku, kita harus menyadarinya. Hanya oleh kasih karunia Tuhanlah kita dapat bertahan dalam segala musim kehidupan yang kita jalani. Saudaraku, hanya kasih karunia Tuhanlah kita dapat mampu untuk menjalani kehidupan segala musim yang kita alami. Saudaraku, bagaimana? Seringkali kita mengeluh karena kita mungkin mengalami musim yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Saudaraku, tapi akhirnya kok saudara dan saya masih ada sampai saat ini. Semua itu karena kasih karunia Tuhan yang cukup bagi kita.
Amin. Saudaraku, jangan ingin banyak karunia Tuhan. Karena nggak akan mungkin kita dapat menampung, dan kita akan, ketika kita menerima banyak, kita akan selalu kekurangan. Kalau kita ingin banyak, kita akan kekurangan. Saudaraku, tapi ketika kita mengalami kecukupan, kita sudah menerima banyak. Amin. Jangan ingin lebih, tapi inginlah cukup dalam hidup ini. Yang ketiga, apa yang dapat dibanggakan oleh kita? Penyertaan dan peneguhan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh berbangga kalau sampai saat ini Tuhan masih menyertai kita. Amin. Saudaraku, ini yang dapat kita banggakan. Penyertaan dan peneguhan Tuhan dalam hidup kita sampai pada hari Tuhan. Ayat yang ke-8 dalam 1 Korintus pasal 1 dikatakan, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan ini saudaraku, Ia akan menyertai, meneguhkan kita sampai pada kesudahannya. Hari Tuhan dapat juga disamakan dengan hari kedatangan Tuhan. Yang kedua kalinya, yang hari-hari ini, yang saat-saat ini selalu kita rindukan. Amin. Dan ketika kita dalam kerinduan, kita menantikan Tuhan. Oh, Tuhan kan selalu menyertai kita dan meneguhkan kita. Saudaraku, selama kita menantikan Tuhan, disitulah penyertaan Tuhan akan terus menyertai kita. Ini yang harus kita banggakan. Saudaraku, bangga karena kita disertai oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bukan bangga kita disertai oleh bodyguard, saudaraku. Yang tinggi besar, yang kemana-mana kita selalu dikawal kalau kita mampu untuk membayar mereka. Tapi banggalah kalau kita disertai oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang dapat kita banggakan? Next. Apa yang dapat kita banggakan yang kedua? Apa yang dapat dibanggakan Tuhan atas kita? Ini kebalikannya. Kalau tadi apa yang dapat dibanggakan oleh kita? Oh, kita bangga akan kekayaan, akan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa, atas penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita perlu berbangga itu dan katakan haleluya. Nah, yang kedua sekarang, Tuhan ingin apa sih? Sebagai umat Tuhan yang ingin Tuhan itu bangga atas kita. Saudaraku, 1 Korintus ini ditulis oleh Paulus begitu luar biasa sekali ini, dan ayat yang pasal pertama itu adalah pembukaan. Bagaimana Paulus begitu bangga terhadap jemaat di Korintus. Tetapi saudaraku, apabila saudara menyelidiki terus jemaat Tuhan di Korintus itu, saudara akan geleng-geleng kepala. Saudaraku, saya tidak mencatat dalam hal ini, tapi saya mencatat tadi di sini. Sebelum saya khotbah, saya diingatkan oleh Tuhan. Bagaimana sih keadaan kondisi daripada jemaat di Korintus? Sudah saya mencatat ada 10 hal kondisi dan keadaan jemaat di Korintus itu. Yang pertama, jemaat di Korintus itu ada perpecahan. Yang kedua, lebih mengandalkan hikmat manusia daripada Tuhan. Yang ketiga, terjadi perselisihan. Saudaraku, perpecahan yang tadi beda dengan perselisihan. Kalau perpecahan di sini mereka berkata aku dari golongan Paulus. Enggak, yang satu lagi aku dari golongan Kefas. Yang satu lagi enggak, aku dari golongan Apolos. Mereka hidup terpecah sebagai satu jemaat. Namun saudaraku, dasar mereka selalu berselisih. Lalu yang keempat, mereka memiliki moral yang rendah. Saudaraku, kelihatan mereka rohani. Ya, kalau ibadah wah luar biasa.
Namun mereka memiliki moral yang rendah. Apa moral mereka? Dikatakan mereka hidup, seorang anak hidup dengan istri dari ayahnya. Saya merenungkan, wajar kok hidup bersama istri ayahnya, berarti kan dia anaknya juga kan? Ya. Namun bukan itu. Bukan hidup sebagai satu keluarga, namun hidup sebagai suami istri. Bayangkan saudara, moral mereka begitu rendah. Ya, Paulus menegur mereka semacam satu kiasan saja sebenarnya. Tapi kehidupan mereka dengan kata lain, maaf. Seorang anak, seorang ibu dapat bersetubuh dengan anak laki-lakinya. Seorang anak laki-laki dapat bersetubuh dengan ibunya. Ada nggak di jemaat Tuhan di tempat ini? Oh, luar biasa sekali. Yang kelima, saudaraku. Lebih jauh lagi mereka tak beriman. Ya. Menyelesaikan setiap masalah. Bukan mereka rembukan sebagai anak Tuhan, namun mereka bawa ke pengadilan kepada orang-orang yang tidak percaya. Kalau mereka ada masalah dalam satu jemaat, entah masalah bisnis, entah masalah apa, pengadilanlah yang menjadi tujuan mereka. Dan kita tahu di pengadilan saat itu bukan hanya ada orang-orang percaya, tapi ada orang-orang yang tidak percaya. Dan mereka lebih suka masalah mereka dipecahkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Yang lain, saudaraku, mereka tidak menghormati perkawinan. Bagaimana mereka dapat menghormati perkawinan? Lembaga yang didirikan oleh Allah, kehidupan merekanya begitu. Saudaraku. Yang ketujuh, mereka tidak bisa menahan nafsu makan. Yang kedelapan, mereka tidak menghormati kaidah atau kuasa ibadah. Ketika mereka sedang beribadah, mereka tidak menghormati, saudaraku, kuasa kaidah daripada ibadah itu. Yang kesembilan, saya mencatat, saudaraku, jemaat yang hanya menyatakan karunia rohani yang tinggi, memiliki karunia rohani yang luar biasa rohani, namun miskin. Jemaat yang kaya akan karunia rohani, namun dalam kehidupan mereka miskin. Mereka tidak memiliki kemurahan, mereka tidak memiliki kesabaran, mereka tidak memiliki sukacita, mereka tidak memiliki damai sejahtera. Mereka secara rohani, mereka memiliki karunia rohani yang luar biasa sekali. Melebihi dari orang-orang lain. Namun mereka miskin. Mereka kaya rohani, namun mereka miskin. Mereka tidak memiliki kemurahan, mereka tidak memiliki kesetiaan, mereka tidak memiliki damai sejahtera. Dan yang terakhir, lebih jauh lagi, mereka adalah satu jemaat yang tidak memiliki kasih. Mereka kehilangan kasih. Ingat kata Paulus, sekalipun aku dapat berbicara dengan bahasa malaikat, sekalipun tubuhku dibakar, untuk menyatakan bahwa aku mengasihi itu, aku memberikan diriku untuk dikorbankan untuk Tuhan. Namun tanpa kasih, kata Paulus seperti apa? Gong. Sekalipun aku dapat berbicara dengan berbagai macam bahasa, sekalipun bahasa malaikat sekalipun, namun tanpa kasih aku tidak punya apa-apa. Saudaraku, ini kondisi jemaat dari yang di Korintus.
Apakah ini yang dibanggakan oleh Tuhan? Sudah. Kalau saudara dalam kondisi jemaat seperti yang tadi saya sebutkan, apakah saudara dapat berbangga kepada Tuhan? Tapi ayat 9 katakan, Tuhan ingin bangga kalau kita memiliki apa? Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Setia berteguh. Tetap setia terhadap panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap bertahan. Itu pentingnya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk masuk, untuk menerima kasih karunia-Nya? Amin. Tetap setia, berteguh. Yang kedua, bersekutu. Menjalin hubungan yang selalu baik dengan Tuhan. Melekat hidup saudara dengan Tuhan. Ibarat apa? Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, bagaikan ranting dengan pokok anggur menempel. Amin. Ini yang disebut kata setia. Saudaraku, yang ketiga, berketetapan hati untuk setia. Kalau saudara memiliki tiga hal ini, berteguh hati dalam panggilan Tuhan, selalu melekat dengan Tuhan, bahkan berketetapan hati untuk tetap setia, ini yang dapat dibanggakan oleh Tuhan. Amin. Miliki tiga hal ini, sehingga Tuhan boleh berbangga kepada kita. Bukan saja kita bangga terhadap pemberian Tuhan, kasih karunia-Nya, penyertaan-Nya, kekayaan berkat-berkatnya secara jasmani, itu boleh bangga kita kepada Tuhan. Namun Tuhan pun ingin bangga kepada kita ketika kita memiliki kesetiaan, berteguh dalam panggilan, melekat bersama dengan Tuhan, dan berketetapan untuk tetap setia. Saudaraku, dan yang terakhir, yang ketiga, menjadi jemaat Tuhan yang menjadi kebanggaan Tuhan. Apa yang menjadi ukuran kebanggaan kita sebagai jemaat Tuhan? Saudaraku, yang pertama, apa yang dapat dibanggakan oleh kita? Yang kedua, apa yang dapat dibanggakan oleh Tuhan atas kita? Dan yang sekarang, yang ketiga, apa yang menjadi ukuran kebanggaan kita? Kembali pada ayat yang keempat yang menjadi subtema. Aku senantiasa apa? Mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam nama Yesus. Apa yang menjadi ukuran atau barometer kebanggaan kita? Ialah yang pertama, ketika orang lain melihat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ketika orang lain dapat melihat Tuhan dalam hidup kita, dan mereka boleh bersyukur senantiasa kepada Allah dengan tiada henti-hentinya atas segala perbuatan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Saudaraku, Paulus memulai bukan dengan teguran kepada jemaat Korintus, bukan dia membongkar keburukan daripada jemaat di Korintus sebelumnya, tapi dia memulainya ketika dia menulis surat Korintus ini dengan apa? Dengan kebanggaan kepada jemaat di Korintus. Saudaraku, ketika ya Paulus mengungkapkan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kasih karunia yang berlaku atas kamu. Paulus tahu sebenarnya kondisi jemaat di Korintus. Makanya dia mulai, saudaraku, untuk menasihatkan jemaat di Korintus. Dia ingatkan bahwa semua orang lain melihat kehidupan kita. Amin. Sudah sadar bahwa hidup saya
hidup saudara dilihat oleh orang lain. Kalau dilihat oleh orang lain, pasti diomongin oleh orang lain. Tapi itulah kita. Karena dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua dinyatakan oleh firman Tuhan, kamu adalah surat pujian kami. Next. Ya, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ketika orang lain melihat kita, membaca hidup kita, karena kita adalah surat yang terbuka. Amin. Yang dapat dilihat kehidupan kita. Bagaimana kita hidup? Sesuaikah dengan apa yang menjadi iman kita? Kita nyatakan melalui perbuatan kita? Atau sebaliknya orang lain melihat kita dan mencela kita? Kok orang Kristen begini ya kelakuannya? Saudaraku, minggu ini di medsos ada sesuatu yang mengagetkan bagi saya. Ketika ditemukan seorang mayat wanita terbungkus. Sudah mengikuti beritanya? Dan itu diketahui pembunuhnya melalui CCTV. Ketika dia masuk lift dengan ketawa, mau mendorong kereta dengan ketawa. Akhirnya diselidiki. Siapa orang itu? Ternyata dia seorang pendeta muda. Apakah di saat ini dunia sedang melihat kita? Apakah itu kelakuan kita? Ketika saya melihat ini, membaca itu, gak habis pikir saya. Ingat, dunia, orang-orang sekitar melihat itu. Bahkan kasus 3 bulan yang lalu yang begitu ramai, sampai terjadi perdebatan di mana-mana yang dilakukan oleh oknum jenderal. Saudara tahu siapa dia? Ketika saya di Bogor, saya kan rumah saya itu dekat dengan asrama polisi. Orang tua beliau adalah salah satu majelis di gereja di Bogor. Begitu geger kan? Itulah. Apakah dunia harus melihat orang Kristen itu begitu? Apakah ini menjadi kebanggaan kita? Kiranya Tuhan tolong kita. Yang kedua, barometer ukuran kita dapat dibanggakan ketika orang lain dapat mengalami kasih karunia Tuhan yang kita nyatakan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita dapat memiliki kasih karena kita telah menerima kasih, mari kita nyatakan kasih kita. Dan yang ketiga, ketika mereka dapat menikmati Allah dalam hidup kita, sehingga mereka percaya dan dapat berkata, sungguh Allah ada dalam hidup kita. Saudaraku, kehidupan kita dilihat. Kehidupan kita harus memancarkan, mengalami kasih karunia Tuhan terhadap orang lain, dan kehidupan kita juga orang lain dapat menikmati kasih Allah. Pesan Tuhan bagi kita minggu ini,
Janganlah kekayaan, kecakapan, dan pengetahuan kita menjadi kebanggaan kita. Ya. Karena itu mungkin akan menjadikan kita orang yang tidak bisa untuk mengandalkan Tuhan dan membanggakan Tuhan. Mari kita mengandalkan dan membanggakan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, pesan Tuhan bagi kita saat ini. Mari kita membuat Allah bangga dan terus tersenyum atas kita. Bukan karena apa yang kita miliki, namun menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kita terus bersyukur, bukan mengeluh atas hidup kita, karena anugerahnya cukup bagi kita. Yang ketiga, pesan Tuhan bagi kita saat ini. Buatlah orang dapat melihat, mengalami, dan menikmati Tuhan dalam hidup kita. Sehingga mereka tanpa ada sedikit keraguan untuk mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menjadi berkat. Karena kita diberkati untuk memberkati. Inilah umat yang dapat dibanggakan oleh Tuhan. Saudaraku, mari kita melakukan ini. Karena ini adalah misi daripada Kristus. Bulan Oktober seperti tadi, kemarin Ibu Dr. Lydia katakan adalah bulan misi bagi gereja Bethel Indonesia. Mari kita lakukan misi daripada Kristus dengan kita membuat bangga Tuhan atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Berapa banyak di antara saudara yang ingin menjadi kebanggaan Tuhan dalam kehidupan saudara? Apabila saudara ingin menjadi kebanggaan Tuhan, silakan saudara bangkit berdiri dan saudara nyanyikan pujian. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Saya minta dengan hormat Ibu Simamora bersyukur atas firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa pada hari ini, di mana kami telah mendengarkan sabda firman-Mu
yaitu untuk menasihati kami, supaya kami selalu bersyukur kepadamu Bapa, atas kasih karunia yang kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kalau hambamu telah menyampaikan firman-Mu pada saat ini, biarlah Engkau pakai lagi lebih hari lebih heran Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami sangat bangga mempunyai Allah seperti Engkau, karena Engkau yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan segalanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya, amin. Kita bersyukur siang hari ini Tuhan sudah memberkati dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika tadi masuk ke ruangan sudah menerima amplop-amplop persembahan, silahkan diisi, nanti masukkan kembali ke kotak yang di depan. Dan pada minggu ini, karena bulan ini adalah bagi Gereja Betel Indonesia adalah bulan misi. Nah, pada siang hari ini Jemaat Baros Cimahi diberikan kesempatan untuk membawa persembahannya untuk misi. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti yang kolektor yang akan Bapak Ibu berikan itu persembahan akan dibelikan Alkitab dan akan dibagikan ke daerah-daerah terpencil ya. Jadi kalau siang hari ini kita tidak bisa pergi ke sana dengan kaki kita ya, kita bisa memberikan dana untuk boleh membeli Injil, Alkitab, dibagikan kepada orang-orang yang mungkin masih belum mendengar tentang berita keselamatan ya. Jadi kita akan bawa persembahan kita untuk misi penginjilan ya. Kepada yang bertugas silakan ke depan, kita akan naikkan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya. Kita akan berdoa untuk semua persembahan kita. Ibu Tuti yang berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan kami sudah diberi kesempatan untuk membawa persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan kabar tentang kebaikan, kabar tentang keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ya, amin. Kita akan dengarkan warta gereja siang hari ini.
Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan melalui Bank Sentral Asia, nomor rekening sekian-sekian yang di atas. Persembahan persepuluhan atau persembahan apapun bisa transfer melalui Bank BCA. Kemudian ada Suara Paturyani yang akan disiarkan melalui Radio Maestro setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Ada Selamat Pagi Paturyani juga, ini doa umum bagi jemaat Paturyani setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi melalui Zoom. Kemudian minggu ini ada ibadah pemuda remaja hari Sabtu tanggal 29 Oktober jam 6 sore. Dan untuk Sabtu ini tidak ada ibadah WBI ya. Ada juga ibadah ABI setiap hari Minggu, ada ibadah sekolah Minggu yang dimulai jam 9 pagi. Kita kembali minggu depan dalam ibadah raya di tempat ini jam 10 pagi seperti siang hari ini. Minta dukungan doa untuk Saudara Teguh, ini anak dari Ibu Haloho yang ini tadi pas mau ibadah ya, bahwa Adit atau Adin, pokoknya Teguh yang kembar itu kecelakaan motor dan saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Dustira. Biar kita tupang dalam doa, biar Tuhan yang menolong dan memulihkan. Kemudian kita berdoa juga untuk keluarga Bapak Gembala, biar Tuhan yang terus pulihkan kesehatannya ya. Kemudian ada berita duka cita siang hari telah dipanggil pulang oleh Bapak di surga, kakak dari Ibu Yoce. Kebetulan mungkin sebulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, sempat ibadah juga di tempat ini. Dan tadi malam beliau dipanggil pulang Bapak di surga. Kami jemaat ikut sepenanggungan, itu ada Ibu Lilis. Ibu Lilis juga adalah termasuk anak mantu lah gitu ya, karena kakak dari ibu mertuanya Bu Yoce ya. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan dan Tuhan melancarkan semua prosesnya. Kemudian ada Bapak Ibu Saudara bisa memberikan iklan ucapan selamat Natal yang akan ditaruh di buku Petumber ya. Silahkan menghubungi Bapak Usea. Dan di depan masih terus ada penjualan makanan. Bapak Ibu Saudara bisa membeli ini dialokasikan untuk ibadah Natal kita, untuk perayaan Natal kita bulan Desember ya. Tuhan yang memberkati semuanya. Ada pendalaman Alkitab, seluruh jemaat diundang untuk hadir di GBI Paturyani Jemaat Suryani di Suryani ya. Minggu 13 November pukul 16.30. Pembicaranya Ibu Sarah Selvi ya, ada PA sama-sama. Tetap masih lakukan protokol kesehatan, memakai masker karena akhir-akhir ini masih mulai meningkat lagi ya, tapi Tuhan biar yang melindungi kita, memberikan hikmat kepada kita semua. Itu saja Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Kaulah Segalanya. Nanti Ibu Pendeta Dr. Lydia yang akan memberikan berkatnya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah
dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kalau kami boleh mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami, untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati pujian kami, berkati firman-Mu yang telah kami baca dan dengar. Berkati juga segala persembahan yang sudah kami bawa kepadamu. Biarlah apa yang kami lakukan, persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu, dan boleh membawa banyak jiwa untuk menangkan nama Tuhan, untuk mempercaya kepada Tuhan melalui persembahan misi yang kami bawa kepadamu. Berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada siang hari ini. Biarlah Tuhan pakai mereka terus-menerus, urapi mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia. Biarlah mereka boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa untuk ibadah siang hari ini. Berkati kami semua yang sudah hadir, berkati juga mereka yang tidak sempat hadir. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati pendidikan anak cucu kami, berikan keberhasilan, berikan sukacita damai sejahtera di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, siang hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang perlu pertolongan Tuhan. Kalau anak dari Ibu Haloho yang mengalami kecelakaan, kami berdoa untuk saudara Teguh ini. Apapun yang dialaminya, biarlah tangan Tuhan yang ajaib boleh menjamah tubuhnya, memulihkan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga anak ini boleh pulih kembali, boleh sembuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Siang ini juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Gembala yang masih isoman. Biarlah Tuhan terus bekerja dalam tubuh mereka, memulihkan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga pada waktunya hamba-Mu ini juga dapat melayani kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Yoce yang saat ini sedang berduka Bapa, di mana kakaknya Engkau telah panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Biarlah seluruh keluarga yang ditinggalkan boleh mendapatkan penghiburan, kekuatan yang sejati dari Tuhan. Tuhan akan membimbing keluarga ini dalam proses persemayaman dan pemakamannya. Biarlah melalui kedukaan ini mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka tetap berharap kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan keluarga Ibu Yoce ini. Biarlah Tuhan terus menyertai di dalam masa-masa kedukaan, mereka juga dapat tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kegiatan gereja-Mu sepanjang minggu ini, ibadah pemuda remaja, ibadah sekolah minggu, ibadah raya, ibadah doa, atau ibadah apapun juga. Biarlah Tuhan yang hadir dalam segala kegiatan gereja-Mu. Kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami Bapa. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah menjaga melindungi bangsa kami hingga saat sekarang ini. Tetapi masalah demi masalah masih terjadi, dan kami hanya mohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan yang akan menolong bangsa kami Indonesia lepas dari setiap permasalahan yang terjadi di negara ini. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami akan pulang ke tempat kami. Biarlah tangan Tuhan yang pimpin kami, tuntun kami di perjalanan, tibakan kami di tempat kami dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus.